Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa telah bergabung di kelas online mata kuliah pengantar manajemen. Kita berada di pertemuan minggu ke-6 ya, dengan materi manajemen SDM yang sesuai dengan RPS yang telah dibuat. Oke, di minggu kemarin, minggu ke-5, kita sudah bahas mengenai tentang materi pengorganisasian. Saya yakin teman-teman mahasiswa sudah paham mengenai materi minggu kemarin ya. Jika masih ada yang belum paham, pelajari lagi materi yang sudah diberikan. Sebelum kita mulai kelas ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Saudari Widya, untuk memimpin doa, silakan. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, semoga nanti ilmu yang diberikan sama Pak Eko bisa kita serap dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masa depan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Saudari Widya Astuti yang telah memimpin doa. Semoga pertemuan kita kali ini diberikan kelancaran. Amin. Amin. Sebelum kita mulai kelas ini, saya sudah kirim link Google Form ya di forum chat. Teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk mengklik tautan Google Form tadi, karena Google Form itu adalah untuk link absensi ya. Absensi sebagaimana di pertemuan pertama kita bahas bahwa merupakan indikator penilaian yang masuk 10% dari nilai total akhir. Oke. Nah, kita ada yang mau dipertanyakan Widya Astuti di minggu kemarin tentang pengorganisasian? Enggak ada, Pak. Oke, cukup. Saudari Veta? Oke, Hilmi, untuk pertemuan minggu kemarin ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, nah kita akan masuk ke materi mata kuliah pengantar manajemen dengan bab atau materi di minggu ke-6 yaitu manajemen SDM. Ya, kita akan bahas, saya akan share screen dulu. Share screen saya kelihatan? Masih loading, Pak. Oke, sudah, Pak. Sudah ya. Oke ya. Nah, kita masuk ke materi manajemen sumber daya manusia. Kita berada di pertemuan ke-6 atau minggu ke-6 dengan dengan mata kuliah dengan materi manajemen sumber daya manusia, mata kuliah pengantar manajemen. Ya, di RPS, di rencana pembelajaran semester, di sini ya, kursor saya kelihatan ya. Nah, di sini ini 6 itu adalah pertemuan ke-6 ya. Jadi kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran yaitu mahasiswa memahami tentang manajemen sumber daya manusia ya. Nah, di sini bahan kajiannya, materinya yaitu tentang pengertian manajemen SDM, sejarah manajemen SDM, fungsi manajemen SDM, dan tantangan manajemen SDM. Nah, pembelajaran kali ini saya di sini hanya sebagai fasilitator. Nanti akan lebih banyak diskusi ya. Jadi saya menerapkan konsep SCL, Student Centered Learning. Jadi konsepnya itu ya penilaiannya yang dilihat adalah keaktifan teman-teman mahasiswa di kelas dan jawaban dari soal yang nanti akan diberikan. Tentunya UTS, UAS, dan tugas itu merupakan faktor unsur penilaian yang utama. Oke, saya akan masuk ke pengertian manajemen. Ada yang tahu apa itu manajemen? Widya Astuti? Mengatur, Pak. Ya, mengatur apa nih, Widya?
mengatur semua yang ada di perusahaan. Oke. Nah, oke, dari Hilmi, apa itu manajemen? Hilmi? Musdalifah? Oke ya, kita akan masuk di sini. Di sini sudah tercantum manajemen adalah seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Konteksnya di sini adalah organisasi ya. Jadi organisasi adalah sekumpulan orang terdiri dari satu atau lebih dengan untuk mencapai tujuan yang sama ya. Konteks tujuan yang sama di perusahaannya itu adalah untuk mendapatkan laba ya. Jadi manajemen itu seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia ya. Nah, sumber daya yang lainnya itu apa? Sumber daya yang lainnya adalah money, metode, material, dan mesin. Jadi sumber daya inilah yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau operasional perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu manajemen SDM ilmu yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan sebuah organisasi. Oke ya, nah itu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang manajemen SDM sampai di sini? Paham ya? Oke, Karen, ada yang mau disampaikan apa atau ingin ditanggapi? Belum ada, Pak. Sejauh ini sudah cukup jelas. Oke ya, kita lanjut. Oke, nah perubahan konsep SDM. Jadi pada di sini ada 3 segmen atau 3 konsep. Jadi pada tahun atau abad di pertengahan abad 19, jadi SDM atau pekerja itu dianggap sebagai barang dagangan. Ya, jadi bahwa manusia pada sekitar pertengahan abad ke-19 berkembang anggapan bahwa manusia atau pekerja itu dianggap sebagai barang dagangan. Pekerja diperlakukan sebagai salah satu faktor produksi yang dapat diperjualbelikan untuk dijadikan alat produksi. Nah, masuk ke tahap kedua di pertengahan abad 19, pekerja dianggap sebagai mesin ya, dengan munculnya konsep manajemen ilmiah. Antara lain proses manajemen lebih mengutamakan produktivitas pekerja. Jadi pada situasi ini pimpinan atau dari CEO perusahaan menempatkan pekerjaan tak ubahnya sebagai mesin. Karena pekerjaan yang bersifat rutin dan pekerjaan rutin pada prinsipnya dapat dikerjakan oleh mesin. Nah, pada tahap ketiga, pekerja itu dianggap sebagai partner. Ya, di sini ditekankan bahwa pemilik usaha tidak mungkin menjalankan sendiri usahanya tanpa bantuan orang lain atau pekerja ya. Jadi demikian pula sebaliknya, pekerja tidak bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan bila mana tidak ada pemilik usaha. Jadi untuk itu perlu adanya kerjasama ya. Jadi untuk konteks saat ini bahwa manusia atau tenaga pekerja itu sudah dijadikan sebagai aset ya. Jadi sudah tidak seperti dijadikan mesin lain itu. Nah, proses manajemen SDM. Oke, proses pertama adalah pengadaan sumber daya manusia. Ya. Jadi sebuah organisasi kalau tidak ada manusianya kira-kira dinamakan organisasi bukan? Enggak, Pak. Enggak ya. Kenapa Saudari Widya? Kenapa dibilang tidak? Berarti kalau misalnya tidak ada orangnya, nggak ada yang menjalankan ya, Pak? Iya. Ya, definisi dari organisasi adalah perkumpulan satu orang atau lebih ya. Jadi jika tidak ada orangnya ya berarti bukan organisasi. Nah, untuk menjalankan roda operasional organisasi kan ada namanya rekrutmen ya. Jadi pengadaan sumber daya manusia di sini yaitu rekrutmen di sini diartikan pengadaan ya. Gitu. Nah, terus pemeliharaan sumber daya manusia. Jadi setelah direkrut itu pemeliharaan merupakan tanggung jawab dari setiap pimpinan. Tujuannya adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi itu betah. Ya, jadi kalau orang yang sudah berada di organisasi itu betah sehingga dengan kenyamanan dalam organisasi person atau individu tersebut dia mengeluarkan kemampuan kinerjanya terbaik sehingga produktivitas perusahaan akan meningkat. Nah, terus yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia.
ya. Apabila organisasi ingin berkembang, seyogyanya diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia. Ya, kita tahu bahwa perkembangan zaman perubahannya juga cepat. Ya, yang dulu orang belanja melalui offline, sekarang lebih banyak ke online ya. Nah, itu kan dibutuhkan skill dari segi komputerisasi, dari segi marketing digital. Nah, itu kan butuh pengembangan sumber daya manusia. Ya, apabila SDM-nya tidak dikembangkan, maka organisasinya juga tidak akan berkembang. Jadi proses manajemen SDM itu ada 3, pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ingin kasih pendapat? Hilmi, Apsi? Cukup ya, kita lanjut. Oke, nah sasaran manajemen SDM adalah melayani berbagai kelompok pihak penanggung resiko. Jadi organisasi itu, manajemen SDM itu di sini ada 6. Jadi organisasi, resiko yang ditanggung antara lain adalah produktivitas. Jadi kalau tidak terlaksana manajemen SDM yang baik, maka apa nih resikonya? Ya produktivitasnya akan menurun, ya labanya akan berkurang. Investor, ya itu pengembalian penjualannya jadi agak tersendat. Mitra strategis atau supplier itu pasokannya itu jadi terganggu, ya. Pelanggan karena tidak ada manajemen SDM yang bagus, mutu yang diterima menjadi tidak baik, ya. Masyarakat juga kan akan mendapatkan imbas dari keberadaan perusahaan atau operasional perusahaan di sekitar lingkungannya. Nah, karyawan juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Nah, itu jadi kalau manajemen SDM-nya yang dilakukan itu tidak baik, ya. Nah, di sini fungsi manajemen SDM, ya. Di sini ada fungsi manajerial dan fungsi operasional, ya. Fungsi manajerial itu sama seperti konsep manajemen pada intinya. Jadi di situ ada perencanaan, ya. Perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi merupakan seperangkat kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan kebutuhan. Jadi untuk mengetahui berapa yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi harus ada perencanaan. Nah, terus yang berikutnya adalah pengorganisasian. Setelah program-program disusun dan ditetapkan, perlu dibentuk organisasi, ya. Jadi ada struktur organisasi, misalnya kepala divisi A, kepala divisi B, ya, seperti itu, dan yang lain-lainnya. Nah, terus pengarahan disebut juga dengan pemberian motivasi. Jadi ya, atau pemberian komando agar pegawai mulai bekerja, ya, dikasih instruksi, ya, kapan mulai bekerja, targetnya apa, seperti itu, ya, ada pengarahannya. Nah, terus pengendalian, ya, atau controlling, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dalam proses pengendalian berupa observasi, ya. Jadi setelah ada perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, itu perlu ada controlling, ya, sama seperti kita memastikan bahwa kita berada di dalam rel yang yang benar, gitu ya. Kira-kira kalau organisasi melenceng dari tujuan yang diharapkan, apa yang akan terjadi? Ada yang mau kasih komentar? Oke. Karenina? Widya Stuti? Kalau melenceng, apa ini? Organisasi akan berdampak kepada apa? Kalau misalnya tidak dikontrolling? Tidak sesuai dengan target ya Pak? Ya, Atau tidak sesuai tujuannya? dengan target, jadi berantakan, ya. Tujuannya awalnya itu tidak tercapai, gitu ya. Oke. Nah, Hilmi. Nah, ada yang mau ditanggapi, Hilmi? Belum ada, Pak. Belum ya. Oke, nah. Terus ya, yang kedua adalah fungsi operasional, ya. Jadi pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Nah, di sini ada gambarnya nih. Fungsi-fungsi MSDM. Pertama nih perancangan, ya. Ini scroll ini saya kelihatan ya. Ininya penunjuk arah saya kelihatan ya. Nah, di sini ada perancangan. Oke ya, terlihat planning, pengorganisasian, pengarahan, ya, sampai ke, ya, di sini ada sampai ke pemberhentian, ya. Nah, sasaran manajemen SDM pertama, ya, itu organisasi ini udah di sini, ya. Sini udah, kita masuk ke tujuan manajemen SDM. Pertama tadi, ya, tujuan organisasional, fungsional, tujuan sosial,
yaitu untuk merespon kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif. Nah, tujuan personalnya ditujukan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuan ya. Karyawan kan mempunyai bekerja dalam perusahaan kan juga mempunyai target gitu ya. Apakah dia bisa berkembang gitu. Ya. Kira-kira kalau kalian bekerja dalam perusahaan terus tidak ada harapan untuk berkembang di perusahaan tersebut, apa yang akan teman-teman mahasiswa lakukan? Apa? Resign, Pak. Iya, resign ya, karena sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa berkembang di sana. Seperti itu ya. Itulah, jadi untuk membantu personal individu untuk mencapai tujuan yaitu berkembang ya. Nah, terus faktor-faktor yang mempengaruhi strategi SDM. Ya, ada faktor internal, di sini eksternal nih. Ini eksternal. Faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal itu di sini ya tujuan internalnya adalah tujuan bisnis tersebut gitu ya. Ya. Terus tujuan setiap bisnis perusahaan kan pasti akan berbeda-beda nih setiap tahun atau jika ada dampak dari pengaruh global atau ekonomi dia akan strateginya akan berbeda lagi. Nah, struktur organisasi ya mungkin untuk perampingan atau apapun efisiensi. Nah, itu juga struktur organisasi akan berubah. Nah, itu yang akan mempengaruhi strategi SDM ya, budaya juga. Nah, kalau dari eksternal yaitu ya lingkungan eksternal di mana bisnis beroperasi itu akan memiliki dampak. Pertama, kebijakan industri ya. Mungkin kan ada sekarang PPN yang dulu 10% jadi 11%. Nah, itu juga kan mempengaruhi dampak nilai harga jual produk ya. Terus perilaku pesaing ya. Pesaingnya apakah dia masif untuk memasarkan produknya, apakah produk dari pesaing juga unggul. Nah, itu kan faktor mempengaruhi sehingga perusahaan mempunyai strategi yang harus dirubah. Nah, itu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi SDM perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu dimensi praktek manajemen ya. Jadi bagaimana nih konsep praktek manajemen SDM itu menghadapi daya saing ya. Itu pertama satu mengatur lingkungan SDM. Ya, jadi konsep pertama adalah internal dulu nih lingkungan SDM-nya tuh. Ya, bagaimana mengembangkan secara internal organisasinya ya untuk supaya apa nih? Supaya tujuan serta budaya organisasinya itu tercapai terlebih dahulu nih ya. Nah, terus yang kedua adalah mencari dan mempersiapkan SDM terbaik. Ya, kita sering melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan membuat atau memberikan lowongan pekerjaan kan tidak hanya melalui dari segi elektronik, melalui email, kirim email atau dari portalnya. Nah, itu apa tujuannya supaya mencari atau merekrut karyawan yang sebanyak-banyaknya sehingga dari situ akan tersaring nih ya kandidat mana yang lebih efektif atau lebih mumpuni dari segi pengalamannya. Nah, setelah terrekrut, setelah mendapatkan karyawannya dikembangkan ya, pengembangan SDM ya, sehingga karyawan juga merasa bahwa terayomi atau terayomi merasa kesejahteraannya merasa dipikirkan gitu ya. Nah, apa nih sehingga kesejahteraan dipikirkan itu kompensasi ya. Kira-kira kalau teman-teman mahasiswa kerja di dalam perusahaan hanya sekedar dapat gaji saja mau tidak? Kira-kira misalnya gajinya di bawah UMR gitu. Mau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Ya karena apa? Ya tujuan untuk itu ya satu untuk mengembangkan diri juga yang pastinya juga kan ingin mendapatkan income ya untuk perbaikan ekonomi. Seperti itu ya kompensasi. Jadi dalam rangka memperoleh karyawan terbaik perusahaan ya mengembangkan yaitu diberikan kompensasi atau supaya tidak dibajak ya atau tidak diambil oleh perusahaan lain tenaga kerja kita. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari Saya, Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Dari Karenina ya? Iya, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan tentang konsep manajemen SDM ya, Pak. Iya. Saya mau bertanya,
Apa pentingnya konsep manajemen SDM ini bagi sebuah perusahaan gitu, Pak? Itu saja. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Karenina tadi? Musdalifah? Oke ya. Nah, pentingnya jadi bisa dibayangkan jika konsep manajemen itu tidak dilakukan oleh sebuah perusahaan, ya. Apa yang akan terjadi? Ya, si perusahaan tersebut tidak bisa meramalkan atau mengetahui kebutuhan tenaga kerjanya itu berapa gitu ya. Terus struktur organisasi yang benarnya itu bagaimana gitu. Nah, kalau itu tidak terlaksana atau tidak terjadi di organisasi tersebut, kira-kira perusahaannya akan berkembang tidak? Dari Karenina. Tidak, Pak. Ya, tidak ya, karena akan berantakan ya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya buka satu sesi penanya lagi. Saya, Pak. Oke, silakan. Izin bertanya, apa sih dampaknya bagi perusahaan jika tidak menerapkan konsep manajemen SDM yang baik? Oke, terima kasih Musdalifah. Oke, dari teman-teman mahasiswa ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Musdalifah? Saya mau nambahin, Pak. Ya? Saya mau nambahin. Kenapa, Bu? Kenapa? Saudari Veta ya? Oke, Saudari Veta. Kenapa? Kalau ini tidak menerapkan konsep maka konsep tujuan manajemen dalam suatu perusahaan sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan konsep manajemen itu sebenarnya salah satunya adalah memilih juga SDM. Kalau SDM itu memilih dengan baik, berarti tujuan perusahaan itu bisa terlaksana dengan baik yang berdampak terhadap juga kemajuan perusahaan. Seperti itu, Pak. Benar tidak, Pak? Ya, oke, baik. Terima kasih dari Saudari Veta. Jadi, jika tidak menerapkan konsep, tadi pertanyaan, tidak menerapkan konsep manajemen SDM yang baik, ya pasti perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Ya, jadi perusahaan juga akan kebingungan bagaimana dia menjalankan roda operasional perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, makanya konsep manajemen SDM ini perlu untuk diterapkan oleh sebuah organisasi, ya, agar bisa perusahaan tersebut berkembang dan bisa mempunyai daya saing. Apalagi saat ini persaingan sungguh sangat ketat ya. Semua sektor industri itu pasti ada pesaingnya ya, sehingga persaingannya sangat ketat ya. Jika manajemen SDM ini tidak dilakukan, maka perusahaan tersebut pasti akan kalah saing. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini ya. Jadi penutup bahwa kita telah pelajari tentang pengertian manajemen SDM ya. Tadi fungsinya juga kita sudah pelajari, proses MSDM-nya, terus faktor yang mempengaruhi SDM. Nah, apakah sampai di sini ada yang masih belum mengerti? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke ya, Pak jika Eko, terima kasih. ya sama-sama. Jadi jika ada yang belum dipahami, pelajari lagi materinya ya. Nah, jadi materinya nanti saya share di inbox ini untuk teman-teman mahasiswa Undo ya, untuk mahasiswa pelajari. Jikalau masih belum paham mengenai tentang konsepnya, bisa langsung bertanya ke saya. Oke, saya tutup ya. Cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Cukup, Pak Eko. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Saya close ya untuk pertemuan kali ini ya. Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih.